Ekspansi Jepang dan Perang Asia Timur Raya. Pada awalnya, Jepang hanya berambisi melakukan ekspansi ke wilayah di kawasan Asia Timur, seperti Tiongkok, Korea, dan Taiwan. Dalam perkembangannya, Jepang ingin meluaskan kekuasaannya ke wilayah Asia Tenggara, sehingga mereka menggunakan istilah Asia Timur Raya. Sejak restorasi Meiji pada abad ke-19, Jepang mengalami kemajuan yang pesat di bidang ekonomi, terutama industri. Jepang memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Taiwan, Tiongkok, dan Korea. Pada tahun 1905, Jepang bahkan berhasil mengalahkan Rusia. Peristiwa ini menambah kepercayaan diri bangsa Jepang yang merasa dirinya lebih unggul dari bangsa Asia lainnya. Setelah Perang Dunia Pertama, industri-industri perkapalan dan tekstil di Jepang mengalami perkembangan. Hal ini menimbulkan munculnya keluarga pengusaha besar yang menginginkan ruang lingkup yang lebih besar lagi dalam pemasaran. Ditambah lagi dengan negara Jepang yang sudah penuh dengan pabrik dan industri yang bermunculan, sehingga mereka melakukan tekanan kepada pemerintah untuk dapat melakukan perluasan wilayah secepatnya. Pada saat yang sama, sebagian wilayah Asia Timur juga sudah dikuasai oleh bangsa Barat, seperti Inggris dan Amerika Serikat yang memiliki konsesi wilayah di Tiongkok. Bangsa Barat yang memiliki kepentingan kolonial tentu saja tidak senang dengan langkah Jepang memperluas kekuasaannya, terutama ke Tiongkok, Korea, dan Taiwan. Begitu pula dengan bangsa-bangsa yang dijajah Jepang. Namun di lain pihak, kemenangan Jepang dalam berbagai perang dan ekspansinya seperti membawa harapan baru bagi sebagian bangsa Asia lainnya. Bangsa Asia ternyata juga bisa maju dan mengalahkan bangsa Barat. Beberapa bangsa datang ke Jepang dan mengharapkan bantuan Jepang dalam membebaskan wilayahnya dari penjajahan bangsa Barat. Perkembangan ini tentu saja mengkhawatirkan bagi kolonialis Barat. Mereka berusaha membendung laju ekspansi Jepang dengan berbagai upaya. Misalnya, Amerika Serikat menghentikan ekspor wilayah ke Jepang sejak 1 Agustus 1941. Peristiwa inilah yang justru mendorong Jepang melakukan ekspansinya ke Indonesia. Belanda pada awalnya tidak terlibat konflik secara langsung dengan Jepang. Namun, sejak tahun 1930-an, pemerintah Hindia Belanda sudah mengawasi dengan ketat aktivitas orang Jepang di wilayahnya. Selain itu, penguasa kolonial juga menerapkan kontrol yang lebih ketat terhadap pergerakan kebangsaan di Indonesia. Kebangkitan Jepang sebagai salah satu kekuatan Asia turut memberikan inspirasi dan kepercayaan diri kepada tokoh nasionalis Indonesia. Slogan dan ideologi Asia untuk orang Asia juga semakin menyebar. Pada tahun 1930-an, mereka belum mengetahui bahwa Jepang ternyata tidak kalah eksploitatif dari Belanda saat menjajah. 2. Perang Dunia II dan jatuhnya Hindia Belanda. Pada September 1939, Perang Dunia II dimulai dan melibatkan banyak negara termasuk Belanda. Jepang awalnya tidak menyerang Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan kolonial Belanda. Mereka memutuskan untuk menyerang sumber-sumber minyak di luar Jawa karena pasokan minyak dari Amerika kepada Jepang telah dihentikan pada tahun 1941. Meskipun Jepang mencoba bernegosiasi dengan pemerintah Hindia Belanda, upaya tersebut tidak berhasil. Akibatnya, Jepang menyerang Indonesia dengan tujuan untuk menguasai sumber daya alamnya. Jepang melancarkan serangan pertama pada daerah-daerah yang kaya akan minyak. Mereka menyerang Tarakan pada Januari 1942, diikuti oleh serangan ke Balikpapan. Setelah berhasil menguasai ladang minyak di Kalimantan, Jepang melanjutkan ekspansinya ke wilayah Indonesia bagian timur. Selanjutnya, ekspansi Jepang berlanjut ke wilayah barat, termasuk Palembang yang juga kaya akan minyak. Jatuhnya Palembang memudahkan Jepang untuk menguasai Pulau Jawa. Meskipun Belanda merupakan penguasa di Jawa, mereka tidak mampu melawan Jepang secara efektif. Belanda sendiri diduduki oleh Jerman sehingga tidak dapat memberikan bantuan yang signifikan kepada koloninya. Akibatnya, Belanda tidak mampu mempertahankan Jawa, dan Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda akhirnya menyerah kepada Jepang di Kalijati pada Maret 1942. Selanjutnya, yang B, penjajahan Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia secara bertahap. Serangan demi serangan yang dilakukan mulai dari daerah yang kaya sumber daya alam di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sumatera,
hingga akhirnya mereka bisa menundukkan Belanda di Jawa yang kaya akan SDM-nya. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah dengan pemerintahannya masing-masing. Daerah Sumatera dikuasai oleh Angkatan Darat yang disebut Rikugun ke-25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Sementara itu, Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16 yang berpusat di Jawa. Kalimantan dan wilayah Indonesia Timur lainnya dikuasai oleh Angkatan Laut yang disebut Kaigun. Menurut Kurosawa tahun 2016, kawasan itu adalah satu-satunya wilayah penjajahan Jepang yang dikontrol langsung oleh Angkatan Laut Jepang. Sambutan bangsa Indonesia ternyata memiliki reaksi yang beragam terhadap kedatangan Jepang di Indonesia. Sebagian dari mereka menyambut dengan gembira kedatangan Jepang yang berhasil mengalahkan Belanda. Sikap bangsa Indonesia yang berbeda-beda ini menunjukkan adanya keberagaman masyarakat kita. Perbedaan sikap ini juga terkait dengan pendekatan propaganda Jepang yang dilakukan di masing-masing wilayah. Kemudian yang C adalah dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang. 1. Dampak di bidang sosial. Pihak Jepang menangkap orang-orang Eropa dan mengirimkan mereka ke kamp-kamp interniran dengan kondisi yang menyedihkan. Beberapa tenaga ahli dari kalangan Eropa tetap dipertahankan untuk membantu Jepang. Namun, saat datang penggantinya dari kalangan orang Jepang, maka mereka disingkirkan. Bagi orang-orang Indonesia, rentetan peristiwa ini menunjukkan bahwa orang-orang kulit putih Eropa pun bisa kalah. Nantinya hal ini juga memberikan kepercayaan diri bagi bangsa Indonesia bahwa bangsa kita juga pasti dapat mengalahkan bangsa Barat seperti Inggris, Australia, dan Belanda dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949 dengan penangkapan orang-orang Eropa dan berkuasanya Jepang, maka terjadi perubahan struktur sosial masyarakat secara drastis. Yang kedua, dampak di bidang pemerintahan. Saat Jepang mulai berkuasa, penjabat-penjabat kolonial yang berasal dari orang Eropa disingkirkan. Namun, orang Indonesia dipertahankan atau bahkan dipromosikan. Mereka dapat menduduki jabatan yang dulunya hanya untuk orang Eropa. Hal ini menguntungkan bagi sebagian orang Indonesia karena dapat memperoleh kekuasaan. Di sisi lain, hal ini menjadikan mereka sebagai kolaborator Jepang yang dalam beberapa hal berarti membantu Jepang menindas rakyat Indonesia. Para penjabat lokal ini seringkali berada dalam posisi yang dilematis karena jika mereka tidak tunduk pada Jepang, mereka akan dihukum berat atau bahkan dibunuh. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu di Indonesia, beberapa penjabat lokal menjadi sasaran kemarahan rakyat karena mereka dianggap ikut membantu Jepang menindas rakyat. Selanjutnya yang ketiga adalah dampak di bidang budaya dan pendidikan. Jepang melakukan upaya asimilasi budaya dengan memaksa penduduk setempat untuk mengadopsi budaya Jepang dan melupakan identitas budaya lokal mereka. Bahkan adat istiadat dan tradisi lokal seringkali ditekan atau dihapuskan. Yang keempat ada dampak di bidang militer. Perbedaan antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang adalah rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan pelatihan militer mencakup dalam bidang ketentaraan, bidang pertahanan, dan bidang keamanan. Pelatihan militer yang diperoleh rakyat Indonesia adalah yang pertama, dasar-dasar militer, yang kedua, baris berbaris, yang ketiga, pelatihan menggunakan senjata, yang keempat, organisasi militer, dan yang kelima adalah latihan perang. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang melatih penduduk dengan latihan-latihan militer. Pada 1943, Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda Indonesia di bidang militer. Jepang membentuk organisasi sami militer dan organisasi militer yang harus diikuti para pemuda di Indonesia untuk membantu Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu dalam Perang Pasifik. Seperti Seinandan, Keibodan, atau pembantu polisi, Fujinkai, Hizbullah, dan barisan pelopor serta Heiho atau sebagai pembantu prajurit dan peta atau pembela tanah air. Bekas pasukan peta akan menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR.
merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia yang disebut dengan TNI. Yang kelima ada mobilisasi perempuan dan tenaga kerja. Jepang tak hanya melibatkan laki-laki dalam perangnya melawan Barat. Para wanita di tanah air juga diminta berjibaku membantu Jepang. Mereka dikumpulkan dalam organisasi khusus wanita bernama Fujinkai. Yang pertama ada Bubaran Putra. Dikutip dari konflik bersejarah Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia tahun 2013. Fujinkai awalnya bagian wanita dari Putra. Setelah Putra dibubarkan, Jepang mempertahankan bagian wanitanya. Bagian wanita itu dibuat organisasi sendiri pada Agustus 1943 yang bernama Fujinkai. Selain beranggotakan para ibu, Fujinkai juga punya bagian pemudi yang bernama Joshi Saimentai. Anggotanya para gadis yang berusia di atas 15 tahun. Yang kedua ada bertani dan kumpulkan dana. Fujinkai bertugas meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Anggota Fujinkai dilatih membuat dapur umum dan pertolongan pertama. Mereka juga melakukan kinrohoshi atau kerja bakti, wajib kerja tanpa upah. Dikutip dari masa pendudukan Jepang tahun 2018, anggota Fujinkai juga diminta mengumpulkan dana wajib. Dana wajib ini berupa perhiasan, bahan makanan, hewan ternak, maupun keperluan lain yang bisa digunakan untuk membiayai perang Jepang. Ketika situasi perang memanas, Fujinkai juga diberi latihan militer sederhana. Bahkan pada April 1944, Fujinkai membentuk barisan wanita istimewa yang disebut sebagai Barisan Sri Kandi.